Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Chandra Tinata, NIM D6002 10242 dari kelompok 16. Di sini saya akan membuat video review tentang modul 3 dan 5. Modul 3 yang berjudul Time and Motion Study dan modul 5 yang berjudul Peramalan MRP dan Penjadwalan. Di sini saya akan membahas tentang modul 3, berbicara tentang perancangan sistem kerja, tidak terlepas dari dua nama, yaitu F.W. Tyler dan F.B. Gilbert. Keduanya merupakan dua orang yang mengawali pengembangan ilmu tersebut. Memang dari penelitian mereka lah, walaupun tidak dilakukan bersama-sama, akan tetapi di kemudian hari sampai sekarang ilmu tersebut digabungkan sebagai suatu kesatuan dan dikenal sebagai perancangan sistem kerja atau methods engineering atau work design ataupun work study, dan juga bisa disebut job design dan bahkan motion and time study. Sehubungan dengan penerapan hasil penemuannya ini, Taylor merupakan pengukuran waktu dengan menggunakan jam henti atau biasa kita sebut stopwatch. Sejak itulah pengukuran waktu secara teliti dan ilmiah mulai dilakukan. Mulanya untuk keperluan-keperluan tadi, kemudian berkembang pada berbagai keperluan lain seperti membandingkan waktu kerja dari berbagai cara penyelesaian dalam rangka mencapai cara terbaik. Dan untuk menentukan waktu baku penyelesaian suatu pekerjaan, dari pengukuran waktu dengan jam henti inilah berkembang cara-cara seperti waktu standar dan data waktu gerakan. Di samping tersebar luasnya penggunaan sampling pekerjaan sebagai salah satu alternatif lain dalam pengukuran waktu, karena peranan penentuan waktu bagi suatu pekerjaan sangat besar di dalam sistem produksi, seperti untuk sistem upah, perangsang, penjadwalan kerja, dan mesin pengaturan tata letak pabrik, penganggaran, dan sebagainya. Maka pengukuran waktu seperti yang diawali oleh Taylor dipandang sebagai sebuah karya ilmiah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Chandra Tinata, NIM D60210242. Saya dari kelompok 16. Di sini saya akan membahas modul 3, yaitu Time and Motion Study. Metode Time and Motion Study dilakukan untuk melakukan pengukuran tingkat aktivitas yang dilakukan setiap pergerakan ataupun perpindahan suatu aktivitas mengkonsumsi waktu sumber daya, sehingga terdapat banyak teknis pengukuran time and motion study seperti work sampling, work unit activity, time standard, dan sebagainya. Pengertian time and motion study. Time and motion study berhubungan dengan cara yang sistematik untuk menentukan metode kerja yang sesuai, menentukan waktu yang dibutuhkan atas penggunaan mesin atau tenaga manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, dan menentukan bahan baku yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Menurut Mervyn E. Manders 1994, istilah time motion study itu sendiri dapat diartikan atas dua hal. Satu, motion study. Aspek motion study terdiri dari deskripsi, analisis sistematis, dan pengembangan metode kerja dalam menentukan bahan baku, desain output, proses, alat, tempat kerja, dan perlengkapan untuk setiap langkah dalam suatu proses aktivitas manusia mengerjakan setiap aktivitas itu sendiri. Tujuan metode motion study adalah untuk menentukan atau mendesain metode kerja yang disesuaikan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Yang kedua, time study. Aspek utama time study terdiri atas keragaman prosedur untuk menentukan lama waktu yang dibutuhkan dengan standar pengukuran waktu yang ditetapkan untuk setiap aktivitas yang melibatkan manusia, mesin, atau kombinasi aktivitas. Prosedur time motion study. Prosedur yang harus dilakukan dalam penerapan metode time motion study ini terdiri beberapa langkah kerja yang atau prosedur seperti satu, penentuan tujuan. Yang dimaksud adalah area pekerja atau aktivitas yang harus diselesaikan dan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi area pekerjaan yang dimaksud.
Kriteria untuk mengevaluasi tersebut antara lain meliputi kualitas yang lebih baik, keahlian tenaga kerja yang terbatas, waktu kerja yang makin berkurang, lebih banyak waktu yang diserap untuk berproduksi, pengurangan penggunaan materi dengan harga lebih mahal, hasil yang lebih baik dari penggunaan material, waktu penggunaan peralatan yang makin sedikit, pengurangan penggunaan valuta asing dalam bertransaksi, dan sebagainya. 2. Analisis, yaitu prosedur memisahkan keseluruhan metode kerja yang digunakan dalam langkah-langkah, subdivisi, kesesuaian dengan lingkup pekerjaan, dan sebagainya. Dalam ini keahlian tertentu yang dimiliki oleh tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut sangat mempengaruhi kinerja aktivitas yang bersangkutan. Kritisisme. Kritisisme yaitu aplikasi terhadap analisis data yang telah dilakukan dan pengecekan terhadap penyusunan langkah untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. 4. Inovasi formulasi atas ide-ide baru yang diberikan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan. 5. Tes, yaitu prosedur evaluasi dengan menggunakan dasar data yang telah dianalisis pada langkah 3 dengan formulasi metode yang diterapkan pada langkah 4 dengan mengacu pada tujuan yang dirumuskan pada langkah 1. 6. Percobaan, yaitu prosedur pengambilan sampel atas aplikasi dari metode yang digunakan pada langkah 4 dan dievaluasi dengan langkah 5 sehingga bisa memperhitungkan semua variabel yang bisa diukur dengan menggunakan langkah metode time machine study. 7. Aplikasi, yaitu prosedur terakhir yang diterapkan dan merupakan final standardization, instalasi, pengukuran, evaluasi, dan penggunaan atas metode yang telah dikembangkan tersebut. Dalam meningkatkan metode kerja sangatlah penting untuk mempertimbangkan hal-hal apa saja yang mengalami perubahan karena adanya perubahan kerja ataupun layout. Peralatan, 3 urutan pekerjaan atau work sequence, 4 design output, 5 input yang digunakan yang akan masuk dalam suatu proses. Perubahan yang terjadi pada salah satu area atau bidang di atas biasanya mengakibatkan perubahan pada bidang atau area lainnya, sehingga apabila terdapat perubahan desain output, alasan adanya perubahan tersebut adalah untuk mempengaruhi biaya salah satu area di atasnya. Modul 5 MRP antara lain sebagai berikut: mengurangi kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan barang karena kebutuhan barang didasarkan atas rencana jumlah produksi, menyajikan informasi untuk perencanaan kapasitas pabrik, dan dengan sendirinya akan selalu memperbaiki jumlah persediaan dan jumlah pemesanan material. Metode Material Recruitment Planning atau biasa disebut MRP merupakan metode penggambaran kebutuhan kapasitas produksi dalam bentuk jadwal induk keseluruhan item dan bahan baku menjadi kebutuhan bersih yang disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas produksi. MRP merupakan metode yang menggabungkan berbagai fungsi produksi dari sudut pandang perencanaan bahan baku dan pengendalian. Karena MRP pendekatan logis yang mudah dipahami terkait jumlah masalah persediaan item dan komponen yang termasuk dalam depend dan dikategorikan ke dalam sebuah persediaan adalah bahan baku, raw material, part, sub-assemblies, dan assemblies yang semuanya bermanfaat inventories. Teknik-teknik MRP bila diterapkan dengan benar akan mempermudah dalam perencanaan kebutuhan item atau komponen dan menjaga sebuah bisnis dalam kelancaran proses produksi. Karena bila kekurangan persediaan mengganggu jalannya kegiatan produksi dan apabila kelebihan persediaan menambah biaya simpan dalam kegiatan industri. Alasan mengapa menggunakan MRP: karena MRP merupakan pendekatan logis yang mudah dipahami dalam penentuan bagian komponen ataupun bahan baku yang dibutuhkan untuk memproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. MRP menyederhanakan sebuah jadwal produksi yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan juga menerapkan kapan produk tersebut harus dipesan atau diproduksi. Tujuan dari implementasi teknik MRP adalah merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa bantalan pesanan, pemesanan ulang, atau penjadwalan ulang, sehingga diperoleh ketentuan untuk melakukan pembelian atau produksi merupakan perbaikan keputusan sebelumnya atas keputusan sebelumnya. Selain itu, beberapa tujuan yang lain dari MRP yaitu: A. Merencanakan pemesanan
pembuatan atau pembelian item atau bahan baku untuk melaksanakan MPS dalam kebutuhan jenis item, jumlah item yang dibutuhkan, lead time, waktu item datang, due date. B. Mengupdate informasi baru jika ada perubahan terkait informasi yang berkaitan dengan MPS. Dasar untuk menentukan jumlah kebutuhan bahan baku dibutuhkan agar sesuai dengan jadwal induk produksi dan kemudian terlaksanakan MPS. Dengan demikian terdapat dua fungsi MRP, yaitu pengendalian persediaan, menjaga tingkat persediaan pada tingkat minimum tapi dapat memenuhi permintaan pada saat dibutuhkan, penjadwalan produksi, menentukan dengan tepat jadwal pembuatan item-item. Maka terkait pada tujuan dan fungsi dari sebuah MRP ini adalah 4 hal yang menjadi ciri MRP sebagai berikut: menentukan jumlah kebutuhan material secara tepat serta waktu pemesanan atau pembuatannya dalam rangka memenuhi permintaan produk akhir yang sudah direncanakan MPS, menentukan besarnya kebutuhan minimal dari setiap materi yang diperlukan. Dengan diketahuinya jumlah kebutuhan produk akhir, maka MRP dapat menentukan secara tepat cara penjadwalan setiap item atau material sehingga ongkos yang dikeluarkan dapat diminimalkan. Menentukan pelaksanaan rencana pemesanan, yang berarti MRP mampu untuk memberikan indikasi kapan pemesanan atau pembatalan atas pemesanan harus dilakukan. Suatu pemesanan dalam hal ini dapat dilakukan lewat pembelian atau merupakan proses pembuatan yang dilakukan di pabrik sendiri.